Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perkenalkan, nama saya Kapten Gazeta dengan NIM saya 10.30.12.403.39. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu bertepatan dengan topik yang dibahas, yang pertama akan membahas pengertian Al-Quran, yang kedua akan membahas keraguan terhadap Al-Quran, dan yang terakhir kita akan membahas Al-Quran dengan tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, kita akan langsung lanjut ke materi. Baik, kita mulai topik pembahasannya. Tadi kita sudah membahas hal-hal apa saja kan yang akan dibahas di tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, seperti pengertian Al-Quran, hal yang akan dibahas keraguan terhadap Al-Quran dan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, topik ini ditujukan untuk tugas besar perkuliahan semester 1 Agama Islam. Lalu kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran itu adalah kitab kita yang agung dan yang tidak ada keraguan bahwasannya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak benar bahwa seseorang yang ragu-ragu terhadapnya, karena begitu jelasnya Al-Quran itu. Di mana sih orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat di dalam dengannya? Berupa ilmu yang bermanfaat, bertakwa, dan amal soleh, dan mereka itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti hukum-hukumnya khususnya. Nah, setelah itu kita tadi sudah membahas nih sekilas pengertian Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas nih manusia-manusia yang mendapati keraguan terhadap Al-Quran. Nah, banyak terjadi manusia yang yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, baik lafaz maupun isinya, sehingga mereka membangun opini akan Al-Quran dengan berbagai macam statement dan kesimpulan yang membuat manusia mengalami keraguan dan menafikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan beralih dengan berbagai konsep dan teori yang penuh retorika, seakan konsep dan teori tersebut adalah mutlak yang harus diikuti oleh manusia. Yaitu contoh yang salah ya. Nah, keraguan juga sebagian ada yang mengatakan Al-Quran adalah otoritas sehingga dia tidak ilmiah. Secara rasional pernyataan ini adalah benar, karena memang dia otoritas mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada ruang debat di dalamnya, betul. Akan tetapi bila realita indrawi manusiawi menyimpulkan dalam kerangka metodologis, Al-Quran seakan tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi sebuah kajian, riset dan karya ilmiah. Akhirnya sebuah karya ilmiah lepas dari standar kebenaran mutlak. Selanjutnya ada sebagian juga yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, fungsinya hanya pada ruang lingkup agama dan ritus keagamaan saja. Pernyataan ini juga tidak salah mutlak, akan tetapi sangat berbeda bagi para cendekiawan yang jauh dari paradigma ilahiyah. Mereka akan menyimpulkan bahwa Al-Quran hanya kitab suci yang hanya dibaca di masjid, dibaca di bulan Ramadan, dibaca ketika orang meninggal, dan seterusnya. Sehingga Al-Quran tidak pernah masuk di sidang parlemen sebagai sebuah keyakinan dan kebenaran. Al-Quran tidak pernah masuk dalam RUPS sebuah perusahaan. Al-Quran tidak pernah masuk dalam ruang sosial sebagai pembentuk ketenangan dan kedamaian. Dan masih banyak lagi statement yang seakan-akan benar, tapi membuat umat semakin jauh daripada pedomannya. Jikalau ditanya, tentu mereka tidak akan mengatakan ragu. Mereka akan mengatakan yakin, tapi betapa banyak alasan mereka ketika harus mengamalkan dan menjadikannya sebagai pedoman. Belum lagi harus memilih antara Al-Quran dan Pancasila. Nah, ini cukup topik yang berat ya, tentang nasionalis dan agamis. Yang keduanya tidak dapat dibandingkan nih Al-Quran sama Pancasila ini, karena Pancasila adalah jiwa Al-Quran itu sendiri ya. Nah, karena perumusan adalah orang-orang yang memang menjiwai Al-Quran itu sendiri. Memang terkesan berbeda dengan orang kafir Quraisy meragukan Al-Quran. Mereka menuduh Al-Quran adalah karya Nabi Muhammad SAW, tetapi semua terbantah karena Nabi Muhammad tidak mampu membaca dan menulis. Bahkan mereka tak mampu mendatangkan satu ayat semisal Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga adalah mukjizat paripurna dari Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat akan diturunkan sesuai dengan kondisi kaum saat itu. Kondisi masyarakat Arab adalah kaum yang memiliki tingkatan sastra sangat dalam. Mereka juga memiliki intelektual yang luar biasa, sehingga mukjizat akhir zaman
bukan mukjizat fisik, akan tetapi mukjizat universal, yaitu akal, hati, dan amal. Mukjizat ilmiah inilah yang bersifat universal, berbeda dengan mukjizat Nabi sebelumnya yang bersifat fisik dan indrawi. Karena memang dapat yang bersifat fisik dan indrawi itu karena memang dapat melemahkan mereka saat itu adalah mukjizat tersebut. Sehingga mukjizat para nabi terdahulu tidak bersifat universal, berbeda dengan Al-Quran yang universal sepanjang zaman dan tempat sampai jam sekarang. Sampai masa sekarang juga Al-Quran sebagai mukjizat ilmiah universal akan melemahkan setiap kesombongan ilmiah manusia sepanjang zaman, karena Al-Quran adalah mukjizat yang maha mengilmui gitu. Karena sains-sains di zaman dulu yang belum terbukti pada zaman sekarang itu sudah terbukti akhirnya pada zaman sekarang. Itu sudah tertuliskan di Al-Quran terlebih dahulu daripada di zaman sekarang. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran membangun standar keadilan hukum, bagaimana Al-Quran membangun standar kebijaksanaan dalam politik, bagaimana Al-Quran membangun kesejahteraan ekonomi, bagaimana Al-Quran membangun kesamaan dan kesetaraan sosial, dan bagaimana Al-Quran membangun peradaban yang mulia yang tinggi. Ini cukup sulit ya, karena banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa selalu berkaitan dengan Al-Quran karena dari negara, suku, ras, dan lain-lain. Ya, bagi seorang yang meyakini Al-Quran, mereka akan mengedepankan nilai-nilai Al-Quran sebelum apapun. Akan mereka selalu tunduk di bawah Al-Quran. Demikian seharusnya manusia berpikir ya, seharusnya seperti itu. Semua konsep Al-Quran tak akan habis dikaji oleh akal manusia, sehingga ketika konsep Al-Quran diterapkan dan belum mendapatkan hasil pada ruang realitas, bukan Al-Quran yang salah, hanya kedalaman berpikir manusia yang perlu lebih jernih memahaminya. Nah, selanjutnya, saat ini ya di zaman seperti ini banyak orang yang ingin merubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai dalihnya, caranya, alibinya, sehingga benar-benar Al-Quran hanya akan menjadi kitab suci ritual yang akan menjadi kajian sejarah dan normatif saja. Insan profetis akan selalu menjadikan Al-Quran pedoman semua aspek hidupnya. Tak ada sedikit pun keraguan dan lafaz dan isi Al-Quran, sehingga keyakinan mereka melampaui kecerdasan mereka. Insan profetis akan membangun wacana berpikir yang meyakinkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian konsepsi Qurani. Nah, adapun hukum menurut fatwa MUI itu ada hukum jika seseorang meragukan Al-Quran itu sama saja dengan kafir. Karena umat Islam itu perlu mewaspadai aliran-aliran keagamaan atau pandangan yang meragukan Al-Quran, mushafnya Utsmani. Nah, adapun hal yang harus kita lakukan teman-teman, para pemirsa, apabila kita suatu saat meragukan Al-Quran, itu kita harus membaca lafaz-lafaz Allah demi mendekatkan diri pada Allah. Nah, jika ada keraguan, kita hendak mengatakan amantu billahi wa rasuli. Aku yang berarti aku beriman kepada Allah dan kebenarannya, dan kebenaran para rasul yang diutus olehnya. Selanjutnya kita misal membaca ini firman Allah apabila kita merasa meragukan Al-Quran atau semuanya. Kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wa akhiru wat dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Berarti dialah yang maha awal, maha akhir, dan maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid 57 ayat 3. Adapun dalil yang memperjelas Al-Quran bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang memang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, yang tadi dibaca itu adalah apabila kita meragukan Al-Quran dan di dalamnya beserta penciptanya. Nah, sekarang sebagai seorang muslim, kita wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak berbelok, ragu-ragu atau cenderung pada kesesatan di dalamnya, yaitu Quran surat Al-Quran surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka
rahmah innaka antal wahhab, yang berarti mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Subhanallah. Amin ya Allah. Nah, adapun tambahan dalil yang memperjelas Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2 khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang berarti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai menjelaskan materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah, mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah Al-Quran adalah kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sempurna tanpa keraguan, dan diturunkan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagai mukjizat utama Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memiliki sifat universal yang relevan sepanjang zaman, melampaui sekedar hukum-hukum agama hingga mencakup seluruh aspek kehidupan. Keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran menuntun manusia kepada jalan kebenaran, membentuk nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik, serta hukum yang adil dan seimbang. Nah, keraguan terhadap Al-Quran seringkali berasal dari pandangan-pandangan yang tidak memahami kedalamannya atau menilainya semata sebagai teks keagamaan. Tantangan ilmiah modern ini, ideologi dan teori manusia tak jarang menjauhkan sebagian orang dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Padahal Al-Quran sendiri mampu menjadi standar kebenaran dalam segala bidang kehidupan jika benar-benar diyakini dan diterapkan. Umat Islam yang memiliki keyakinan penuh pada Al-Quran menjadikannya panduan dalam setiap aspek kehidupan, di mana akal tunduk pada wahyu ilahi. Mereka juga berusaha membangun kesadaran umat melalui pencekatan ilmiah dan realistis terhadap nilai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang melebihi kemampuan intelektual rasionalitas manusia. Al-Quran tidak hanya menjadi kitab suci untuk ritual keagamaan, tetapi juga panduan hidup yang membentuk peradaban. Orang-orang yang meyakini sepenuh hati tidak akan melakukannya, melainkan mengambil hikmahnya, ilmunya, dan kebijaksanaannya untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Itu semua yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak telah mendengarkan saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.